Yes, live. Ya, shalom. Salam sejahtera bagi setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya, senang banget ya. Ini adalah live yang pertama di pagi hari. Pastor mau coba memulai yang selama beberapa hari ini kita sudah live sore. Pastor mau melihat apakah saat live pagi ini dapat menjadi berkat dan bagaimana ketika menyapa para subscriber di pagi hari, responnya seperti apa dan apakah ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam live IBM ini, Pastor akan doa untuk orang-orang sakit dan membacakan ya kesaksian-kesaksian yang terposting di grup IBM. Apakah grup IBM itu? Grup IBM adalah singkatan dari I Believe Miracle, ya. Grup ini sudah hadir dan banyak sekali orang-orang yang tergabung di dalamnya. Memang grup ini hadir menjadi grup layanan doa ya, doa penyembuhan bagi orang-orang sakit. Dan sepanjang perjalanan banyak orang tetap ada di grup ini karena setiap hari ada renungan khotbah firman Tuhan. Dan menurut kesaksian begitu banyak orang, ini memberkati, ya. Pastor sapa-sapa dulu ya. Shalom. Ada Christina, puji Tuhan ya. Oke. Semua pesan terlihat. Ada Yudi Hardianto ya, selamat pagi ya, pagi. Ricardus Taruk, ya puji Tuhan. Pastor bisa nyapa ya, seberapa bisa terlihat ini di layar. Pastor baca komentar-komentarnya. Iya. Lalu sepanjang jalan grup IBM ini yang dimulai dari satu grup. Awalnya kami pikir bahwa cukup satu grup saja. Satu grup itu kalau di grup WhatsApp ya, itu dapat menampung maksimal 257 anggota. Pikirku waktu itu, ya orang-orang sakit yang kita doakan, yang sudah masuk grup, ketika dia sudah sehat ya bisa keluar saja, tidak apa-apa, karena ini grup memang untuk layanan doa orang-orang sakit. Dan kemurahan Tuhan, rupanya Tuhan memberkati grup ini dengan keajaiban kesembuhan. Maka sebutan yang disebut grup doa aliran kesembuhan yang mendatangkan keajaiban kesembuhan bagi tubuh orang-orang sakit. Rupanya sepanjang jalan satu grup IBM ini, mereka terberkati bukan cuma jasmaninya disembuhkan, tapi rohaninya mereka bertumbuh. Maka ternyata apa yang Pastor Andy pikirkan itu berbeda dengan jalan Tuhan, yaitu grup ini bertambah dan oleh anugerah Tuhan ini jalan 1 tahun ya, 1 tahun, dan oleh kepercayaan Tuhan
Sekarang grup ini sudah ada 36 grup WhatsApp. Artinya sudah ada IBM yang ke-36. Dan juga sebagian request supaya ada di Telegram, dan Telegram pun kami buat, kalau tidak salah sudah ada 500 di sana ya. Juga sepanjang jalan karena kepercayaan Tuhan, akhirnya dari Facebook Andi Simon Pastor dibuatlah grup juga di Facebook yang namanya Grup Doa Aliran Kesembuhan. Dan grup ini kalau tidak salah sekarang sudah ada sekitar 6 ribuan ya, 6 ribuan anggota. Puji Tuhan, Soli Deo Gloria. Ya, di situ ada juga banyak yang masuk. Pastor, sapa ya semuanya, shalom. Shalom, fresh pagi hari ya. Jadi keadaan pancaran sukacita wajah kita itu sebetulnya sama saja sore atau pagi hari, karena Roh Tuhan ada padaku yang mengurapi aku untuk selalu joy with the Holy Ghost untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan per hari ini tanggal tanggal 7 ya, hari ini tanggal 7 Mei 2020 ya. Ini adalah live IBM yang Pastor buat pagi yang pertama. Nanti di kolom komentar, baik komentar di live chat ataupun di komentar ketika di-upload, tolong memberikan komentar responnya supaya Pastor juga bisa terus mengupdate pelayanan ini. Memang hari-hari terbatasin karena pandemik ini ya, puji Tuhan banget. Sudah ada, kita melihat sudah mereda semua. Dan Pastor juga ikut mendoakan supaya ini bisa segera clear dan Tuhan beri kemurahan bisa normal kembali. Maka semua sekarang serba online. Mau pesan makanan online, aplikasi online, belanja online, ya termasuk ibadah online, juga termasuk doa-doa seperti ini online. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberi kami hikmat sehingga pelayanan, channel, grup, halaman, ya kami memiliki halaman di Facebook Pastor Andi Simon, itu semua memberkati setiap hari puluhan ribu orang. Dan tentu ini efektif banget ya untuk mewartakan kabar baik, kabar pengharapan, kabar kesembuhan bagi setiap penonton dimanapun berada. Di Instagram Pastor Andi Simon TV, di bagian cerita ya, di bagian story itu dari admin senantiasa mengupload secara screenshot kesaksian-kesaksian. Tentu sangat banyak kesaksian-kesaksian di sana ya. Contoh yang Pastor baca yang per hari ini ya, yang masih ada di story-nya. Berkat doa kesembuhan terjadi di Sandakan, Malaysia. Jadi di Malaysia juga lawatan Tuhan terjadi. Berarti grup IBM ini sudah masuk ke Malaysia.
Keluhannya di bagian pinggang sebelah kiri dan di rahim itu ada sakit sekali, nyeri banget. Namun setelah selesai mendengar voice note, ya, jadi grup kesembuhan doa by WhatsApp dan Telegram itu adalah grup yang setiap subuh Pastor Andy setelah mendoakan di mesbah doa, lalu Pastor send voice note. Jadi setiap Anda yang sakit, dengarkan voice note itu, ada firman Tuhan dan juga ada doa penyembuhan bagi Anda. Nah, di kesaksian ini dari Sandakan, Sabah, Malaysia, ya. Dia berkata setelah mendengar voice note dan melakukan apa yang Pastor Andy ajarkan, ajaibnya dia mengalami perubahan atas tubuhnya dan sakit yang sangat luar biasa itu, nyerinya sudah hilang dan sudah sembuh seperti sedia kala, artinya normal. Ya, terima kasih buat tim IBM, in Jesus name. Dukungan doa dari Pastor Andy dan tim sudah memulihkan keadaannya sepenuhnya. Thank you, thank you, thank you. Ya, adalah kesaksian ini. Dia disembuhkan dari tangan, sakit pada tangannya dan bengkak pada tubuhnya. Shalom Pastor Andy, ya, ini dari nomornya Pastor nggak sebut, ya. Shalom Pastor Andy, saya, ya, tapi namanya di sini tertulis Sonia Hai. Saya selalu mendengarkan doa dan preacher Pastor. Ya, memang ini kayaknya dari luar negeri juga nih nomornya. Soalnya dia pakai plusnya, plus 61. Kalau kita plus 62, Indonesia ini plus 61. Saya selalu mendengarkan doa dan preacher Pastor Andy Simon. Puji Tuhan, sekarang sakit tangan kiri atas yang bengkak dan tubuh yang panas sudah sembuh melalui doa penyembuhan. Praise the Lord, glory to God, and God always bless miracle. Pray, amen, in Jesus name. Thank you team and Pastor Andy. Wah, puji Tuhan, ya. Ini ada lagi, judulnya berkat doa. Sebentar, berkat doa sekarang anak Maria sudah ada perubahan. Shalom Pastor Andy Simon beserta tim doa in Jesus name. Ya, jadi tim doa in Jesus name karena Pastor selalu katakan in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Ya, tidak harus diikutin karena ini kan bukan gayanya Pastor. Selalu saya katakan bukan gaya saya. Saya mungkin hari ini belah pinggir, ada yang belah tengah, ada yang khotbahnya slow, ada yang kencang, ada yang semangat, ada yang datar. Bukan polanya. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Mandarin, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Ibrani, wah, ada yang pakai bahasa Yunani. Bukan itu, ya. Tetapi selalu saya pesankan ketika engkau berdoa untuk orang sakit, ya, kalau saudara seorang pengajar, ketika engkau mengajar Injil, kalau engkau seorang gembala, ketika engkau menggembalakan jemaat kepunyaan milik Tuhan Yesus, lakukanlah semua itu dengan iman. Iman yang mengerjakannya, ya, iman yang dapat menyempurnakannya. Ya, Pastor kasih turun dikit, ya. Nah, ini di sini Pastor baca kesaksian. Anak kami Maria pasca Krisdiana sudah ada perubahan dan proses dalam penyembuhan.
Kiranya Tuhan terus berkenan memakai Pastor untuk menjadi sarana kemuliaannya. Amin, amin, amin. Makasih ya. Wah, ini berkat doa sakit jantung disembuhkan. Wah, sakit yang mengerikan itu jantung. Kata orang sakit jantung dekat dengan kematian. Ya, karena jantung ritmenya kita nggak bisa menyentuh ya. Kalau tangan luka kita kasih obat merah ya bisa kering. Kalau jantung ya suka-suka jantung aja. Maksudnya suka-suka jantung, dia mau berdetak ya berdetak. Kapan si jantung mau berhenti, ya dia berhenti. Kok bisa Pastor ngomong begini suka-sukanya? Karena kan kita melihat ya, hari-hari ini orang-orang yang meninggal karena serangan jantung, namanya serangan. Serangan ini kan tidak diberitahu dulu, permisi ya, atau ada SMS itu, permisi ya, sebentar malam aku serang ya jantungmu, kan tidak ada. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa berjaga-jagalah senantiasa. Maka Bapak Ibu Saudara, ini pesan dari Pastor yang hari ini masih suka bangun siang. Bukannya melarang bangun siang, tapi pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk betul-betul hidup ini tidak banyak santai, tidak banyak terbalik. Maksudnya terbalik, Tuhan kan menciptakan pagi, siang, sore, malam, dan ada waktu-waktu istirahat. Anak-anak muda, ya sekarang bukan anak muda aja, orang-orang yang sudah banyak usia, jangan suka begadang. Kalau misalnya, Pastor, saya ini susah tidur tengah malam, ya berdoalah pada Tuhan Yesus supaya engkau diberi ketenangan. Seperti Pastor ini jam 8 malam, setengah 9 udah ngantuk, udah tidur karena terbiasa. Jam 2, jam 3 bangun, ya mulai masuk ruang doa. Jadi saudara-saudara yang mengatakan mulutnya cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saja pagi-pagi benar sudah masuk dan berdoa. Jadi Pastor selipkan di sini orang-orang yang cinta Tuhan Yesus sedapat-dapatnya bangun lebih awal untuk berdoa. Mungkin doa hari ini engkau bisa jenuh, engkau bisa malas, engkau bisa merasa biasa-biasa aja atau nanti aja. Ini sama halnya ketika tahun lalu Pastor sering mendengar, nah ke gereja minggu ini nggak apa-apalah, minggu depan saja, toh gereja tetap ada, nggak kemana-mana. Tapi ternyata omongan itu hari ini nggak terbukti. Kenapa? Anda yang mau ke gereja pun nggak bisa, malah terbalik, karena terbatasi karena pandemik ini. Jadi kejadian-kejadian ini membuat kita sebetulnya menghargai pertemuan kudus, ibadah, doa, persekutuan. Jadi kalau saudara-saudara hari ini masih dapat bangun lebih pagi dan berdoa, berdoalah. Karena suatu hari kita amat sangat membutuhkan doa. Ya, kita amat sangat membutuhkan doa. Pastor beritahu sebuah rema ya, bahwa seandainya orang-orang di kuburan hari ini yang sudah meninggal dapat kesempatan untuk bangun atau bangkit, yang mereka mau lakukan hanya satu, menyembah Tuhan. Maka selama kita masih hidup, kita diperhadapkan dengan kesibukan atau keintiman dengan Tuhan.
Tahukah saudara mengapa penyembahan orang hidup itu begitu mulia di depan Tuhan? Karena kita yang masih hidup diberi pilihan kesibukan duniawi atau keintiman ilahi. Dan kesibukan ilahi, kesibukan duniawi itu begitu menyita waktu, begitu, kalau bicara soal berkat duniawi ya, begitu nikmat. Namun kalau kita berani membuat keputusan untuk memilih keintiman ilahi, ini yang membuat Tuhan berkata, korban syukurmu aku suka karena ketaatanmu. Bukan korban yang lain, ketaatanmu. Kalau kita punya ketaatan kepada Tuhan Yesus dalam hal memilih keintiman ilahi daripada kenikmatan duniawi, maka yang namanya pengorbanan waktu, pengorbanan material, pengorbanan koper, korban perasaan, mengampuni orang yang jahat kepada kita, memampukan kita untuk berkata aku mengasihi musuh-musuhku, itu akan mengikuti kok. Akan mengikuti. Yang penting sentralnya kita bisa mengarahkan hati kita untuk memiliki keintiman ilahi bersama Tuhan. Ya, pastor juga menyapa Shalom yang baru bergabung ya. Ini lagi baca kesaksian-kesaksian bagaimana berkat doa di grup IBM sakit jantung disembuhkan. Shalom, puji Tuhan, karena campur tangan Tuhan lewat doa Pastor Andy Simon, saya disembuhkan. Kesaksian saya pagi ini, jantung saya berdebar-debar cepat. Namun setelah mendengarkan doa kesembuhan lewat grup IBM, doa kesembuhan untuk orang-orang sakit, jantung saya disembuhkan. Glory to God. In Jesus name, be healed, be free, and be clear. Apa yang pastor baca ini semua ada tertulis ya, terposting di Instagram Pastor Andy Simon TV di story-nya ya. Di story itu hanya bertahan kalau tidak salah 24 jam saja. Maka saudara-saudara bisa lihat waktu live ini, engkau bisa langsung ngintip saja di Instagram Pastor Andy Simon TV ya. Loh, kalau sudah habis besok, ya besok kesaksiannya baru lagi. Makanya pastor taruhnya di story saja 24 jam. Kalau hilang gimana? Ya besok banyak kesaksian lagi. Makanya di story Instagram Pastor Andy Simon TV itu kesaksian selalu baru, tiap hari fresh. Ya, karena yang satu hari lewat itu sudah terdelete otomatis. Ya, kesaksian lagi nih, baca. Berkat doa sakit gatal-gatal sembuh. Ya, ini pastor belum memiliki tools yang cukup ya. Kalau tools yang cukup kan bagus. Apa yang pastor baca bisa tampil di sini gitu. Jadi saudara-saudara bisa ikut live membaca. Nggak tahu. Ini karena mungkin keterbatasan teman. Kita tim ya akan terus belajar supaya bisa meningkatkan lebih dan lebih lagi pelayanan media ini. Dan terima kasih banget khususnya lewat YouTube ya. YouTube ini sudah memberkati pastor, memberkati pelayanan pastor, dan juga channel YouTube ini juga sudah lewat YouTube lah. Banyak sekali orang-orang yang boleh terberkati lewat pelayanan online seperti ini, lewat posting video-video yang ada, banyak diberkati. Baca lagi ya kesaksian, berkat doa sakit gatal-gatal sembuh. Selamat pagi menjelang siang pastor, terima kasih. Gatal-gatal pada punggung belakang saya sudah mulai berkurang, sudah mendingan. Itu semua karena setiap pagi saya selalu mendengarkan renungan dan doa kesembuhan dari pastor. Terima kasih pastor ya, terus memberkati ya, sama-sama terus memberkati. Ini pastor minta respon, apakah suara pastor ini jelas ya? Suara pastor jelas, dan apakah dengan musik yang masuk sebagai backsound ini
seirama, ataukah ada yang lebih keras mungkin musiknya, atau karena ini kita putar bersama-sama dengan instrumen, karena ada yang Bapak Ibu Saudara yang mengatakan dengan adanya musik penyembahan ini sangat membuat terberkati. Jadi ada yang lagi nonton ini, lagi masak, ada yang lagi di mana gitu, jadi bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, oh puji Tuhan, terima kasih, suara sangat jelas Pastor, pas. Oh, makasih. Pastor lanjut ya. Ini saya sudah. Oke, sekarang kesaksian berikutnya. Berkat doa saya sudah tidur nyenyak dan badan membaik. Selamat pagi Pastor. Terima kasih Pastor dan tim doanya. Lewat doa saya merasa tubuh saya sudah ringan dan tidur saya pun lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ini lagi ya. Oh ya, beda. Berkat doa, gatal-gatal dan demamku. Demam ini sudah disembuhkan. Selamat pagi Pastor. Ya, pagi. Pastor Andy Simon, puji Tuhan. Saya sudah sembuh dari gatal-gatal di kaki saya. Dan, wah, selamat ya. Sakit demam saya sudah turun. Dan, wah, puji Tuhan, ini mah banyak kasih Tuhan menyembuhkan. Dan nyeri di tubuh saya juga sudah sembuh. Glory to God. Dikasih emoji terharu gitu. Saya sangat berterima kasih untuk Pastor Andy Simon dan tim. Tuhan Yesus ya dimuliakan. Ya, puji Tuhan. Saya percaya mujizat sudah terjadi. Amin, amin, amin. Wah, ini berkat doa, mujizat itu nyata. Lancar sudah haidnya. Ini haid ini keluhan atau mungkin pergumulan pada wanita ya. Shalom. Ini namanya Rosa Kadir ya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita berkat doa kesembuhan Pastor Andy. Saya yang sudah 5 bulan belum mendapat haid, kemarin dapat mujizat. Sungguh masih ada. Terima kasih. Normal, haidnya datang. Haid itu ya mungkin bahasa ini ya, datang bulan. Jadi ada kesembuhannya, puji Tuhan. Ya, ada yang kasih komen, saya sedang menunggu live doa penyembuhan. Ya, sebentar ya. Berkat doa suamiku sembuh dan kaki bengkaknya juga semua sembuh normal. Wah, puji Tuhan. Shalom Pastor Andy, shalom. Selamat pagi. Saya dan keluarga mau sampaikan terima kasih banyak-banyak ya. Puji Tuhan, karena atas doa Pak Pastor Andy Simon, suami saya sudah sembuh dari sakitnya dan BAB-nya sudah lancar dan bisa tidur dengan baik. Wah, kakinya yang bengkak sudah sembuh. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Pastor, Kristus memberkati. Ya, sama-sama. Berkat doa, ini yang lain lagi ya. Berkat doa mamaku sehat sembuh dan sekarang tidurnya sudah pulas nyenyak. Jadi ini anak yang mendoakan mamanya. Terima kasih Pastor Andy atas bantuan doanya untuk mama saya, Riana Tambunan. Ada gangguan di jantung, tensi sering tinggi, nggak bisa tidur. Sekarang mama saya sudah bisa tidur, sudah enakan. Setelah beberapa kali saya masukkan ke form doa IBM. Terima kasih Tuhan Yesus, semakin dipermuliakan namamu. Amin. Tolong didoakan terus ya Pastor. Puji Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini kesaksian. Berkat doa saya tidak tergantung obat lagi. Saya adalah, ya ini case-nya, dia tergantung obat. Pastor Andy juga dulu orang yang tergantung obat-obatan. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. 8 tahun saya terlibat NAZA. NAZA itu adalah narkotik dan seks adiktif. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah melepaskanku. Dan hari ini tubuhku sehat. Tubuhku tidak tergantung obat-obatan. Kelihatan dong, lihat. Kulihat di wajahmu
kemuliaan Raja. Haleluya. Iya, senang banget ya. Nggak tahu ini apakah lebih oke kita live pagi atau sore. Nanti tolong kasih komentar ya, baik yang live chat ataupun yang nanti nonton upload. Ya, baca kesaksian lagi. Berkat doa saya tidak tergantung obat lagi. Shalom. Sudah 4 hari saya tidak minum obat. Obat itu adalah obat pengencer darah. Saya sudah tidak minum obat, namun saya gantikan dengan mendengarkan doa-doa kesembuhan. Wah, puji Tuhan. Yes. Jadi rutin minum obatnya, dia ganti dengan rutin dengar renungan dan doa kesembuhan. Ini menarik. Ini menarik banget. Rutin minum obat. Ya, ini tentu ini dia buat keputusan yang tidak biasa ya, karena ini ekstrim. Tapi setiap orang berhak untuk melakukan imannya, apa yang dia percayai. Apalagi kitab suci mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau kita menghidupi iman, iman itu memang harus dihidupin. Ya. Jadi kesaksian ini, dia sudah berhenti minum obat 4 hari, lalu dia ganti dengan rutin dengar renungan melalui channel ini ataupun juga lewat grup WhatsApp yang pastor setiap hari kirimkan. Ya, puji Tuhan ya. Ya. Kesaksian lagi. Berkat doa cucuku sudah disembuhkan. Selamat. Cucunya sudah sehat ya. Puji Tuhan, cucu saya sudah dapat tidur dengan nyenyak dan tidak nangis lagi seperti sebelum didoakan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas dukungan doa dari Pastor Andy. Kiranya Tuhan Yesus terus memakai Pastor untuk jadi berkat bagi banyak orang. Ya, sama-sama. Kesaksian lagi ya. Banyak kesaksiannya Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara tunggu kelamaan. Habis ini Pastor nyapa dulu ya. Berkat doa, sakit vertigo sudah dipulihkan. Puji Tuhan, kemarin saya didoakan Pastor Andy Simon, sakit vertigoku sembuh. Amin. Kesaksian lagi nih banyak. Sebetulnya banyak banget Bapak Ibu. Banyak banget. Banyak banget. Makanya Pastor arahkan bagi saudara yang kirim kesaksian, biar lebih semua bisa Pastor baca ya, langsung kirim ke nomor Pastor yang 1010 untuk pokok doa, untuk layanan doa, untuk form doa, semua send ke grup. Karena di grup nanti kita tumpang tangan untuk kesembuhan, aliran kesembuhan, ya. Oke, lanjut ya, baca kesaksian dulu. Berkat doa, aliran kesembuhan, sakitnya yang jalan sempoyongan selama 2 tahun sudah disembuhkan. Puji nama Tuhan Yesus dan terima kasih Pastor Andy. Saya semenjak ikut YouTube live aliran kesembuhan. Berarti live, ini yang live ini. Jadi ini yang Pastor baca kesaksian yang live seperti ini, live ini. Dan yang live pun banyak kesaksiannya. Ya, semoga ini ya bisa dibaca ya semuanya. Saya sembuh dari kepala pusing-pusing dan jalan sempoyongan yang sudah saya derita selama 2 tahun. Terima kasih sebanyak-banyak untuk Pastor Andy dan Tuhan Yesus atas kuasa mujizat kesembuhannya untuk saya. Haleluya, glory to God. Sama-sama. Ini kesaksian lagi nih. Nonton live YouTube. Ya, jadi ini kesaksian ini ya, yang live ini. Nonton live YouTube, kesembuhan mengalir.
Saya sudah dengarkan YouTube aliran kesembuhan Pastor Andy yang ada pujian dan doa. Ya, seperti ini tentunya. Dan saat ini perut mules saya sudah hilang. Sakit pinggang saya yang sakit sudah hilang. Terima kasih atas doa dari YouTube melalui Pastor Andy Simon. Tuhan Yesus memberkati Pastor Andy Simon dalam kehidupan pribadi dan pelayanan. Terima kasih. Wah, makasih buat kesaksiannya ya. Ini apa ini? Pastor baca dari kesaksian. Mujizat terjadi, mata dapat melihat kembali dengan normal. Oh, glory to God. Mata yang tidak dapat melihat melalui program ini mendapat anugerah kesembuhan, mendapat aliran kesembuhan. Begitu ajaibnya, begitu mulianya Tuhan Yesus. Tidak terbatas. Ya. Shalom Pastor Andy Simon. Maaf mengganggu. Karena sudah terjadi mujizat, saya Sintiawati Tanjung Tangerang. Terjadi mujizat tadi pagi jam 2.30 saat mau ke kamar mandi, lutut saya sudah disembuhkan. Dan telapak kaki yang sebelumnya seperti disilat-silat kalau tengah malam, disembuhkan. Dan wah, mata saya sudah bisa kembali membaca firman Tuhan tanpa ditutup mata kiri yang sebelumnya buram. Dari 6 Februari saya nggak bisa membaca firman lagi, mungkin karena teksnya kecil-kecil ya. Namun ya, jadi cara dia membaca firman waktu itu 6 Februari, dia harus tutup matanya. Ya ini pastinya tidak nyaman ya. Namun sukacita sekali berkat doa Pastor Andy, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan luar biasa. Saya dapat membaca Alkitab dengan jelas. Dan tadi juga ada berbincang dengan Bapak. Luar biasa banget. Jadi orang ini namanya siapa tadi? Sintiawati Tanjung. Saking senangnya dia mengisahkan ini kesaksian kepada bapaknya, kepada siapa-siapa yang ditemui. Inilah kebenaran yang memerdekakan. Waktu saya makan di sebuah restoran itu memiliki menu yang enak. Saya pulang, saya akan kasih tahu kepada orang-orang di sekitar saya, restoran itu menunya enak. Ada sebuah gerakan untuk mencitrakan. Terlebih bagi insan yang sakit, yang disembuhkan melalui Tuhan Yesus, seperti perempuan-perempuan berdosa yang dikisahkan dalam Injil. Saat diampuni dosanya, saat disembuhkan, saat orang-orang yang kerasukan roh jahat dilepaskan, saat orang-orang sakit disembuhkan, diampuni dosanya, mereka berlari. Mereka berlari dan sambil memuliakan Tuhan. Dan mereka menceritakan kepada orang-orang betapa Yesus dari Nazaret itu sudah menyembuhkan sakitnya. Kalau saudara juga diberkati lewat live YouTube ini, saudara bisa menceritakan kepada orang-orang lain bahwa dalam suasana-suasana ini Yesus tetap menyembuhkan. Biar orang bisa memiliki pengharapan melalui online live YouTube channel Pastor Andy Simon TV. Orang-orang bisa disembuhkan. Gimana caranya?
Ya ikut nonton ini saja, iman Anda sedang dibangkitkan, roh Anda sedang dibakar. Pastor baca kesaksian, kasih musik penyembahan, kasih firman yang hidup. Ini semua akan memberikan incas untuk saudara-saudara roh Anda. Kesaksian lagi ya, berkat doa sakit di bawah lutut langsung lenyap. Selamat ya buat kesembuhannya. Shalom Pastor Andy. Semalam ya, sehabis doa bersama rekaman. Jadi ini dia mengikuti rekaman doa kesembuhan. Langsung saat ikut rekaman itu, sakit di bawah lutut lenyap seketika. Glory to God, puji Tuhan. Yes, Yesusku masih menyembuhkan. Anda percaya, puji Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Anda yang nggak percaya, ya tidak apa-apa, karena iman itu keyakinan dari dalam hati. Tetapi Yesusku yang saya beritakan, Yesus Kristus masih menyembuhkan. Haleluya. Satu lagi deh, bacanya ya, kesaksian lagi. Berkat doa dan renungan melalui IBM, kami sudah menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesusku masih mengerjakan mujizat. Tuhan Yesusku hidup. Tuhan Yesusku berkuasa. Injil adalah kebenaran. Tuhan Yesus memerintah. Tuhan Yesus yang berkata. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus tidak dusta. Berkat doa dan renungan melalui IBM, kami menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Selamat pagi Pastor Andy Simon. Selamat pagi. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mujizat kami alami dalam keluarga kami selama mendengarkan renungan setiap pagi dan penyembuhan live dari HP. Tuhan berkati dan Tuhan menyembuhkan. Glory to God. Shalom. Wah, nanti bisa lihat sendiri kesaksian-kesaksian yang ada ini di story Instagram Pastor Andy Simon TV ya. Puji Tuhan. Ya, Pastor sapa-sapa dulu ya. Mana komen-komennya? Komen-komennya di mana ini bisa lihatnya? Wah, banyak sekali nih. Bandung hadir. Ada Ratnawati untuk kesembuhan. Ya. Wah, ada Rospitan, Non Norlina. Ya, selamat datang di live ini ya. Wah, ada Nunung kesaksian, Nunung Kristia. Asam lambungnya sudah sembuh. Lihat Bapak Ibu, ini tayangan live IBM doa untuk orang sakit. Ya, orang-orang sakit yang nonton ini ada aliran kesembuhan. Banyak sekali yang request kalau bisa sekali-sekali malam karena baru pulang dari Papua ya. Ya. Shalom. Ya tadi Pastor kan tadi tanya ya. Ini kan live pagi ini yang pertama. Pastor membutuhkan respon. Apakah ini oke? Selama beberapa hari kita sudah live-nya itu sore. Ini pagi yang pertama Pastor masih menunggu respon-respon lebih banyak ya. Oke, mana pagi atau sore? Karena waktu-waktu ini waktu-waktu yang sangat baik untuk melayani, mendoakan. Nanti masukannya Pastor baca ya. Ada yang sakit ginjal, ada yang sakit nggak kelihatan ini. Ada yang sakit gigi, sakit telinga. Ada yang harus katanya putrinya minum obat seumur hidup. Ada, oh Medan hadir, Shalom Medan. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku.
Tuhan Yesus, selagi aku masih sehat, ini tubuhku hari ini masih sehat, masih bisa setiap subuh mendoakan orang-orang sakit, masih bisa kirimkan renungan kesembuhan, masih bisa live, masih sehat. Maka saya mau melayani Tuhan di usiaku yang sehat. Mungkin suatu hari live Pastor Andy Simon TV tidak ada lagi. Mungkin doa-doa kesembuhan di IBM yang tersisa tinggal rekaman saja, karena yang live tidak ada lagi. Kalau Pastor Andy sudah tidak kuat lagi, kalau Pastor Andy sudah dipanggil menghadap Bapa di surga, tidak ada lagi. Waktu ini kita mau pakai dengan baik melayani Tuhan atau tidak. Waktu ini terus akan berjalan. Maka pergunakanlah hari-hari yang ada dengan bijaksana, supaya ketika Sang Khalik memanggil kita, kita memasuki perpindahan dari kefanaan masuk dalam dunia roh yang kekal. Kita tidak diiringi dengan penyesalan, tapi kita diiringi dengan rasa syukur. Berapapun umur yang kita dirahmati Tuhan, kalau kita seorang suami, kita sudah coba menjadi suami yang terbaik. Kalau kita seorang ayah, kita sudah mencoba menjadi bapak yang terbaik. Kalau kita seorang yang melayani Tuhan, kita sudah belajar memberi yang terbaik, hati, pengabdian, waktu, pikiran kita untuk Tuhan yang kita layani. Sehingga ketika kita masuk lorong menuju kekekalan abadi untuk bertemu Sang Pencipta, yang ada hanya rasa syukur dan rasa bangga. Seberapa waktu yang Tuhan berikan bukan diukur dari durasi panjang atau pendeknya, tetapi kita sudah berguna. Kita sudah menjadi sesuatu seperti rancangan awal Tuhan kepada kita. Ya, saat live ini ada kesaksian-kesaksian orang-orang yang disembuhkan. Palangkaraya juga ya, live pagi mantap juga katanya. Tuhan Yesus memberkati. Agar semua suku bangsa datang Wah, Malaysia, puji Tuhan. Ya, ada Gode Siregar yang mendoakan untuk abangnya bisa berbicara lancar. Ada Semarang, Shalom. Wah, ada Aceh hadir. Ada Putra Teji, ada Solata, Toraja. Ya, Mesuji Lampung hadir. Shalom, Mesuji.
Ada dari Henry Harmawan ya, terus memberkati. Manado Jokote, Manado, ikan roa. Kendari hadir, puji Tuhan. Pastor ini kalau ngomong soal makan, wih apalagi ini live pagi ya, wih belum sarapan. Biasanya sih makannya siang, tapi biasanya habis. Orang kalau masuk dalam dunia roh atau doa di dalam roh ini, kalau saudara tahu ya, ini pastor share ya, itu lebih letih daripada hanya melayani biasa. Karena saudara, ketika engkau melayani doa di dalam roh, engkau mengizinkan tubuhmu diuse oleh Holy Spirit, itu energi terkuras lebih. Maka jangan heran habis ini kita cari sarapan. Yang di rumah sakit, yang sulit menelan makanan, setelah ini makanlah breakfast yang sudah disiapkan dari rumah sakit. Tenggorokanmu, daya makan minummu normal, in Jesus name. Ya, ada Surabaya, ada Jakarta, ya ada Sorowako, puji Tuhan ya. Karena salib Tuhan Yesus, ku sembuh. Wah, ada Batang Jawa Tengah, ada Yogyakarta, ya puji Tuhan. Pekalongan hadir, Shalom, Agung Yohanes, Pastor Andi menyapa ya, salam kenal Pekalongan. Medan hadir, senang ya. Nanti yang komen-komen ini, NTT hadir, wah Amerika, wah ada Ali Hidayah USA hadir, puji Tuhan. Pastor Andy tangan kakuku sudah sembuh, amin. Papua hadir, wah Francisca dari Kanada hadir, puji Tuhan. Dada sakit saya sudah sembuh, aku Tuhan terima kasih. Pastor Andy jamaah Tuhan, melihat kesaksian dari Amerika, dari Kanada, begitu luar biasa. Tuhan Yesus begitu baik, begitu baik. Begitu baik. Indramayu, Shalom. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Yesus penyembuhku. Amin. Kaulah Yesus penyembuh. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Yesus penyembuhku. Kaulah Yesus penyembuhku. Kaulah Tuhan Yesus penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan Yesus. Batam hadir, Batam ada kesembuhan. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Kau berfirman dan sembuhkanku.
Ya, puji Tuhan banget ya. Kaulah Tuhan Yesus, penyembuhku. Kaulah Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan orang-orang sakit lewat wadah pelayanan doa anak-anak-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Glory to God, glory to God, glory to God. Rasanya ini bakar. Tuhan Yesus penyembuhku. Tuhan Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus berfirman dan sembuhkanmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penyembuh dunia. Oh, praise God forevermore. Glory to God. Indah bukan hadirat Tuhan? Bagaimana suasana di rumah Anda ketika mendengar live ini? Tempat di mana di ruangan studio Pastor Andy Simon TV ini ada rasa sejuk, tapi bukan sejuk angin, baik kipas angin ataupun AC, tapi ada kesejukan seperti air yang dingin itu mengalir di hatiku, dan kulit ini dapat merasakan. Ini yang selalu Pastor ucapkan. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki dari Tuhan Yesus, yaitu hadiratnya. Hadiratnya yang membawa kesembuhan untuk orang-orang sakit. Inilah yang saya bawa sampai hari ini dalam pelayanan. Pastor juga tidak tahu entah sampai kapan hadirat Tuhan yang membawa karunia penyembuhan instan bagi orang-orang sakit sampai hari ini, entah sampai kapan. Tapi selama hadiratnya yang mengalirkan karunia kesembuhan ini bagi orang-orang sakit, Pastor mau menjadi sahabat bagi mereka. Mau menjadi sahabat bagi orang-orang yang sakit. Saya percaya kok saat ini banyak Anda yang air matanya mengalir karena ada hadirat Tuhan yang hadir di ruangan, masuk menyentuh hati Anda. Saya percaya kok. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya kok. Ku yakin Tuhan Yesus hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan Yesus hadir sekarang. Mujizatnya terjadi di sini. Kesembuhan terjadi.
Berbahagialah Anda yang percaya. Tuhan Yesus, sumber berkat. Tadi pagi dalam renungan di IBM yang di grup, Pastor menceritakan ulang ya, bagaimana ada seorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Kerabatnya, dalam konteks itu hambanya sedang sakit, dan dia datang memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 8 segera menjawab dia. Kenapa Tuhan menjawab? Karena Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang hidup, sosok pribadi yang mendengarkan doa. Ketika orang ini datang bermohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mendengar dia dan menjawab. Adakah Tuhan Yesus tidak mendengar doa Anda? Tidak. Dahulu Daud muda sampai Daud menjadi tua, tidak pernah ditinggalkannya orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Ketika orang ini bermohon kepada Tuhan Yesus, permohonannya kepadanya tepat. Tuhan Yesus hidup. Dia memiliki mata dan bisa melihat, memiliki telinga dan bisa mendengar, memiliki mulut dan bisa berbicara, menjawab doa. Dan di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-7, inilah jawaban Tuhan Yesus. Aku akan datang. Ngapain datang? Tuhan Yesus ngapain datang dalam ayat ini? Aku akan datang untuk menyembuhkannya. Kenapa menyembuhkannya? Karena ini keperluannya, ini kebutuhannya, ini permohonannya. Tuhan Yesus menjawab permohonan doa setiap kita. Glory to God. Amin. 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 Tuhan Yesus menjawab doa. Luar biasa, saudara-saudara. Ayat yang ke-8 dari Matius pasal 8. Tetapi jawabnya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Namun katakan sepatah kata saja, hambaku itu akan sembuh. Oh, glory to God, glory to God. Thank you, Lord Jesus. Memuji Engkau
Rahmat-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari yuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji. Ini saatnya kita bermohon kepada Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu Tuhan Yesus lebih dari hidup. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan di kayu salib yang sudah mengampuni dosa-dosaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat Engkau naik ke surga, Engkau memberikan rahmat kepada manusia untuk memakai nama-Mu supaya orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang susah dihiburkan, orang-orang terikat dilepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, orang-orang yang datang bermohon kepadamu, seperti perwira itu, permohonannya tepat, kepadanya tepat. Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang menjawab doa. Maka sekarang bagi mereka yang sudah menonton tayangan ini, bagi orang-orang sakit, ini doa kesembuhan bagi orang-orang sakit. Orang sakit saat ini, angkat satu tanganmu, tangan kananmu, arahkan pada layar kaca. Saya perintahkan setiap roh kelemahan, penyakit, roh putus asa, roh ketakutan, virus bakteri, sakit penyakit kanker, sakit lutut, sakit pinggang, sakit punggung, ginjal, jantung, gangguan darah, penglihatan, tumor, stroke, kelumpuhan, autoimun, mah, kalau engkau percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan, angkat tangan kananmu, arahkan ke layar kaca.
Are you ready for your healing? Are you ready for your healing? In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Amin. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pastor Andy berdoa, siaran ini, video ini, doa untuk orang sakit diberkati. Amin. Puji Tuhan banget. Pesta selesai ya. Ditunggu responnya, ditunggu kesaksiannya, ditunggu juga masukan-masukannya. Dan kalau saudara yang baru menyaksikan pertama kali, untuk mendukung pelayanan ini, saudara silakan subscribe di channel YouTube ini. Yang sudah subscribe, member, sudah bersama-sama kami, silakan bagikan supaya orang-orang juga bisa diberkati. Ya itu saja ya. Selamat aktivitas, yang di rumah sakit segera pulang, segera sembuh, segera kumpul keluarga. Immanuel, rahmat Tuhan menyertai setiap kita karena selama-lamanya. Shalom, bless you, shalom. Close ya.